Oke, terima kasih masih bersama kami di Netsport. Dan minggu ini tim Netsport berkesempatan mewawancara dengan Rio Haryanto sebelum pebalap tim Campos Racing ini bertolak ke Austria. Nah, setelah mengalami kecelakaan di seri ketiga, tampaknya Rio lebih serius lagi ya menghadapi seri keempat GP2 di Red Bull Ring. Nah, ada juga yang spesial nih, Paul. Kalau biasanya kan Sport Talk itu ada Haikal yang sekarang lagi jalan-jalan tuh di Singapura, ya kan? Bener. Sekarang ada sahabat kita yang gak kalah ganteng, Vaniko Soekarno. Wait, alright. So this is our interview with Rio Haryanto on Sport Talk. On there, but they're getting very close to three wide. A fantastic race is Stoffel Van Dorn, who achieves the on the Udah? Sip. Thank you. Alright, selamat siang. Welcome back on Netsport. Langsung saja, Sport Talk hari ini beda banget. Karena selain saya bawain Sport Talk, topik yang dipilih hari ini beda. Nah, saya sengaja dandan agak lama karena kita kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Let's find out. Alright. Sport Talk hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Pembalap Indonesia yang sedang berlaga di GP2 Series. Sudah pada tahu kan? Rio Haryanto. Oke Rio, terima kasih sudah datang ke Net nih. Meluangkan waktunya jauh-jauh dari luar negeri kan. Oke Rio, sebentar lagi kan memasuki race keempat ya di Austria. Kira-kira persiapan apa yang dilakukan Rio nanti? Persiapannya ya seperti biasa, kan ada sesi latihan simulator. Persiapan fisik seperti ya physical training, cardio training, strength training, dan yang terakhir adalah akan ada technical meeting dengan tim. Itu di mana kita akan berdiskusi tentang setting mobil, terus strategi dan lain-lain. Nah ini juga menarik karena di race sebelumnya nih Rio gagal mendapatkan poin ya. Kemudian akhirnya juga tercecer dari posisi 2 ke posisi 3 untuk perolehan poin. Apa sebenarnya yang terjadi kemarin? Apakah ada faktor lain? Iya, memang di Monaco saya sangat kurang puas ya dengan resultnya, dikarenakan salah satunya waktu di sesi kualifikasi saya sangat kesulitan sekali karena saya keluar dengan ban slick waktu itu, di mana cuaca masih sedikit mendung, tetapi begitu saya keluar hujan datang dan saya melakukan qualifying di dalam the first 5 minutes dengan ban slicks. Jadi sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan time, dan akhirnya saya harus start di posisi yang cukup di belakang di posisi 20. Oke, kita dukung semoga nanti di Austria mendapatkan podium juga tentunya pasti. Amin, insya Allah. Oke Rio, ini kan sudah cukup lama berkecimpung di dunia balap. Awalnya Rio masuk ke dunia balap ini seperti apa ya? Ya awalnya memang dari keluarga ya, bisa dibilang, karena ayah dan kakak-kakak saya ya sangat menyukai dunia balap, dunia otomotif. Dan waktu itu saya waktu umur 5 tahun saya dibelikan go-kart oleh ayah, dan ya untuk saat itu pun saya masih terlalu pendek untuk menginjak gas dan rem ya, dan akhirnya kita mesti modifikasi pedalsnya untuk benar-benar lebih dekat ke kaki saya. Pembalap favoritnya siapa sih? Kan ada banyak pembalap nih, ada Schumacher atau siapa gitu? Pembalap favorit, saya suka Ayrton Senna. Saya suka prinsipal dia, bagaimana ya, mungkin ada time waktu itu saya masih kecil ya untuk melihat dia balap, tetapi setelah saya besar, udah dewasa, saya selalu melihat dokumenter dia, dan yes, by watching the documentary saya melihat how special he is gitu. Jadi Ayrton Senna, dan bisa dibilang Michael Schumacher juga, he's a legend, he's a 7-time world champion. Yeah. Biasanya GP itu sebagai wadah atau tempat untuk naik tingkat ke level yang diinginkan semua pembalap ya F1. Sampai sejauh ini, bagaimana sih dukungan untuk menuju ke sana, dan sampai sejauh ini juga bagaimana, ada kendala terkait sponsor atau seperti apa?
Oke, untuk saat ini ya saya sangat ingin fokus untuk di GPT dulu. Kira-kira target nih kalau ingin mewujudkan cita-cita Rio sendiri, kapan mau terjun ke F1? Setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi? Tahun depan. Ya. Tahun depan? Tahun depan, ya. Oke, menarik sekali. Tapi mengenai Rio sendiri, kita mempunyai tanggapan bagaimana sosok seorang Rio? Bagus ya, sekarang pembalap Indonesia terutama Rio Haryanto bisa berprestasi di ajang internasional ya, jadi juga membawa juga nama Indonesia. Ganteng sih, masih muda tapi udah bisa ngasih istilahnya ya yang terbaik lah buat Indonesia. Jadi untuk detik ini Rio sama Shane Galael sedang peak-peaknya sedang bagus ya menuju itu, tapi ya tolong mengikuti jenjang ya, kalau mau tingkat 10 lewat jenjang 1, 2, 3 gitu, jadi jenjang yang ideal. Oke, good luck Rio. Masih ada 7 race tersisa, semoga kalau bisa menyapu bersih ya, meraih juara 1 nih. Amin. Kita berikan dukungan yang terbaik buat Rio dan seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya ingin Rio naik podium dan lagu Indonesia Raya berkumandang di sana. Insya Allah, I will do my best. Thank you. Alright. Untung bukan Haikal. Benar. Kalah model rambut kalau nggak salah. Kalau bisa minta tips-tips pomade gitu, karena sebenarnya yang pasti Rio akan lebih fokus untuk seri ini, karena di seri terakhir di Monaco ada beberapa kejadian, misalnya sebelum start race-nya aja dia udah diturunin 3 grid karena melanggar yellow flag, pas yellow flag keluar, salah dari timnya ya, salah pilih ban, diantisipasi akan basah, kondisinya ternyata enggak, jadi akhirnya ada kecelakaan. Yang pasti itu adalah yang adjustment yang bisa dari Mudah-mudahan seperti di race pertama dia bisa podium ya. Benar, dan sekarang posisinya ya dari sebelum Monaco di posisi 2, sekarang di peringkat 3 dan ya masih top 3 dan bisa maju naik lagi. Kita doakan yang terbaik untuk Rio Haryanto. Dan masih